Selamat siang para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Bincang-bincang kita kali ini masih seputar perdarahan. Pada tayangan yang lalu kita sudah membahas tentang antepartum bleeding, perdarahan yang terjadi sebelum melahirkan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai perdarahan yang terjadi pasca melahirkan. Jadi, hemorrhagic postpartum, HPP. Para sahabat sehat, per definisi, HPP adalah terjadinya perdarahan lebih dari 500 cc pada persalinan normal dan lebih dari 1000 cc pada persalinan dengan operasi sesar. Nah, kalau berbicara masalah perdarahan, tentunya setiap kita yang pernah melahirkan tahu bahwa begitu lahir bayi, tidak lama kemudian lahirlah ari-ari atau plasenta, dan biasanya setelah itu memang ada perdarahan, tapi tidak banyak ya. Tapi pada kondisi tertentu di mana terjadi perdarahan hebat, seperti keran mengalir begitu, nah ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat gawat darurat. Jadi harus diwaspadai dengan seksama dan perlu mendapatkan penata laksanaan yang benar. Para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai apa sih penyebabnya? Memang secara garis besar ada 4 penyebab HPP yang dini. Early HPP yaitu perdarahan pasca persalinan yang terjadi dalam 24 jam pertama. Jadi segera setelah melahirkan ataupun sampai dengan 24 jam. Itu kriterianya masih early HPP, sedangkan kalau lebih dari 24 jam disebut late HPP atau perdarahan yang sekunder. Nah, para sahabat sehat, kalau tadi saya katakan ada 4 penyebab yang early HPP itu adalah 4T ya, supaya kita mudah mengingatnya. T yang pertama adalah tonus. Berbicara masalah tonus artinya kontraksinya rahim, tonusnya uterus itu tidak bagus. Atonia. Jadi rahim itu secara normal harusnya begitu bayi lahir, plasenta lahir itu dia langsung mengkerut, langsung kembali menjadi kecil dan keras. Itu kalau kontraksinya bagus. Tapi kalau kontraksinya kurang bagus, yang kita kenal sebagai atonia, itu menyebabkan perdarahan yang hebat. Itu T yang pertama. T yang kedua adalah tisu, jaringan ya. Tisu atau jaringan itu bisa utuh, jadi plasentanya nggak mau lahir, ketinggalan begitu. Istilah kedokterannya retensio placenta. Ini pun bisa menyebabkan perdarahan hebat. Atau sudah lahir tapi sebagian tertinggal, sisa plasenta. Atau mungkin selaputnya plasenta ketinggalan. Nah, ini yang disebut sebagai penyebab kedua tisu tadi. Jadi T pertama tonus, T kedua tisu. T yang ketiga adalah trauma atau tears. Artinya apa? Luka jalan lahir. Baik itu karena akibat digunting ataupun robek sendiri ya. Mungkin tidak pakai digunting tapi robekan dalam begitu sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Atau robekan pada mulut rahim, serviks, itu pun juga bisa. Yang jelas kondisi ini juga bisa menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Nah, T yang keempat adalah trombin, faktor pembekuan darah. Mungkin kita akan berpikir, kelainan pembekuan darah itu biasanya dialami oleh para pria ya, hemofili dan sebagainya. Kalau wanita kan jarang ya. Tapi pada kondisi tertentu bisa memang ada kelainan pembekuan darah sehingga ini pun bisa menyebabkan darah sulit berhenti. Menyebabkan HPP juga. Nah, para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu ada 4 hal yang bisa menyebabkan ini, tentunya ada juga faktor-faktor apa saja yang merupakan pencetus atau predisposisi itu apa ya. Jadi dengan faktor ini memudahkan terjadinya HPP ya. Yang pertama
adanya anemia pada ibu hamil. Nah, para sahabat sehat, saya pernah bincang-bincang ya dalam tayangan yang lalu tentang pentingnya penata laksanaan anemia yang benar nih pada ibu hamil supaya tidak menjadi lingkaran setan. Sudah anemia, HPP tambah turun lagi kadar HB-nya, memudahkan ibu itu jatuh dalam kondisi shock ya. Jadi anemia, waspada ini ya. Yang kedua, adanya overdistensi pada rahim. Maksud saya begini, rahim itu yang normal misalkan diisi bayi 1, beratnya 3 kilo begitu. Pada kehamilan kembar atau makrosomi di mana bayinya 4 kilo, atau kalau kembar 2 kiloan 2 kan 4 kilo juga kan. Atau bahkan saya pernah punya pasien kembar yang 3 kilo, 3 kilo, 1 on. Berarti kan 6 kilo lebih, belum ari-arinya, belum airnya. Nah ini overdistensi pada rahim, ini pun bisa menyebabkan HPP. Jadi kembalinya rahimnya capek begitu ya, dia udah melar segitu, begitu bayi lahir nggak segera kembali mengkeret, tidak segera menjadi tonus atau kontraksinya bagus. Nah, kemudian faktor resiko yang lain adanya partus lama. Secara normal orang melahirkan itu kalau mengikuti yang namanya kurva Friedman, 1 jam pembukaannya nambah 1 cm misalkan begitu ya. Jadi untuk bisa mencapai 10 cm untuk bayi lahir kan kurang lebih 10 jam. Tapi bisa ini ada yang proses persalinan memakan waktu 36 jam bahkan 2 hari 2 malam. Nah ini pun juga menyebabkan kelelahan pada rahim. Pada peristiwa hamil yang lewat waktu dilakukan induksi, 2 botol nggak lahir, istirahat, diinduksi lagi, botol keempat baru lahir. Ini pun mungkin bisa menyebabkan resiko terjadinya HPP ya. Para sahabat sehat, jadi selain tadi yang sudah saya sebutkan, ini satu lagi saya jadi ingat, riwayat persalinan yang lalu juga HPP, maka ini pun waspada, yang ini pun bisa terjadi atau berulang begitu. Kemudian tadi saya katakan adanya robekan atau luka pada jalan lahir, ini juga bisa menyebabkan HPP kalau tidak diatasi atau tidak dijahit dengan benar. Pada seorang ibu yang pertama kali melahirkan lebih dari 35 tahun usianya, jadi primitua primer, ini pun juga bisa merupakan faktor risiko. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tadi kalau partus lama kan bisa menyebabkan infeksi. Adanya endometritis, jadi infeksi pada selaput dalam rahim, pada persalinan yang lama, partus kasep seperti itu juga bisa menyebabkan HPP, terutama yang late HPP. Yang sudah pulang, hari ke-17 kok perdarahan lagi, seperti itu juga harus waspada. Para sahabat sehat, dengan beberapa penjelasan tentang faktor risiko tadi, jangan membuat kita takut ya. Jadi sekali lagi para bunda yang saat ini sedang hamil, jangan takut. Wah ini dokter Puani kok bercerita yang horor begitu ya, masalah perdarahan. Justru disinilah pentingnya kita waspada. Silakan bunda memilih tempat melahirkan yang aman, nyaman. Tujuannya adalah ibu selamat, bayi pun juga selamat kan, itu kan tujuannya. Jadi boleh saja melahirkan di bidan terdekat, di FKTP boleh, asal sudah dilakukan screening bahwa kehamilannya termasuk kehamilan risiko rendah, bukan kehamilan risiko tinggi. Contoh ya, ibu ini umurnya 37, 9 tahun yang lalu operasi sesar. Nah ini pengennya lahir normal. Nah pada bekas sesar kan termasuk kehamilan risiko tinggi. Jangan melahirkan di FKTP, tapi melahirkan di rumah sakit yang fasilitas untuk penata laksanaan HPP sampai dengan seksiologi pun sudah siap. Para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu apa itu definisinya, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, yang penting untuk kita adalah bagaimana penata laksanaannya. Tadi saya katakan ada 4T kan ya. Penata laksanaan HPP yang paling bagus adalah yang sesuai dengan penyebabnya, 4T ini. Kalau penyebabnya atoni atau tonusnya yang jelek, otomatis perlu obat uterotonika untuk membuat rahim kontraksi. Kalau penyebabnya itu karena trauma, robekan jalan lahir, tentunya perlu penjahitan, repair, dibetulkan dengan baik robekannya. Kalau penyebabnya karena tisu, sisa plasenta,
perlu dilakukan evakuasi dengan cara mungkin digital, dengan jari saja bisa, atau perlu juga kiret. Nah ya, jadi sesuai dengan penyebabnya. Karena kalau sesuai dengan penyebabnya, tentunya selain metode resusitasi yang bisa atau bahkan harus bisa dilaksanakan oleh setiap tenaga kesehatan, yaitu menganut prinsip ABC ya, airway, breathing, circulation. Penggantian cairan yang hilang. Kalau darah yang diprediksi keluar itu 1000, tentunya perlu penggantian cairan 3 kalinya, seperti itu. Bahkan mungkin perlu transfusi darah. Tapi yang paling penting, penata laksanaan harus sesuai dengan penyebabnya. Para sahabat sehat, itu tadi tentang penata laksanaan. Dan sekarang yang menurut saya penting untuk para bunda yang saat ini sedang mendengarkan channel saya ini adalah tips dan triknya bagaimana pencegahannya, kan begitu ya. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya katakan tadi bahwa salah satu penyebab adalah anemia. Oleh sebab itu para bunda yang sedang hamil ataupun yang sedang mempersiapkan kehamilan, para remaja putri juga perhatikan, hindari anemia. Gizi seimbang, pola makan atau pola hidup sehat penting supaya tidak terjadi anemia. Karena kalau sudah anemia, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya HPP. Oleh sebab itu tips dan trik yang pertama, saya tekankan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat agar bisa mencegah anemia. Itu yang pertama. Yang kedua, pencegahan yang penting di sini saya sampaikan secara khusus kepada tenaga kesehatan. Tolong update ilmu Anda, update keterampilan Anda sebagai tenaga medis untuk bisa menata laksanai dengan tepat, yaitu melakukan manajemen aktif kala 3. Melahirkan bayi itu kala 2, kala 3 adalah proses melahirkan plasenta. Kalau sudah diberi update ilmu, baik melalui MU, baik melalui pelatihan PPD Gedon, ya, penata laksanaan kegawat daruratan obstetrik neonatal, ataupun melalui apa, silakan Anda bertanya kepada diri sendiri, kompetensi saya itu sejauh mana? Kalau kita sudah sadar penuh tentang kompetensi kita, kita akan bisa memberikan penata laksanaan yang tepat, cepat, akurat. Tujuannya, kembali lagi, ibu selamat, bayi pun selamat. Nah, untuk bunda yang saat ini sedang hamil dan juga untuk para suami siaga yang saat ini sempat mendengarkan tayangan saya ini, silakan pilih tempat persalinan yang paling Anda percayai untuk tempat melahirkan buah hati Anda. Boleh di puskesmas, boleh di bidan praktek mandiri, dan tentunya sangat boleh di rumah sakit. Jadi bukan berarti bahwa, jangan melahirkan di rumah sakit, nanti operasi. Bukan ya. Setiap di rumah sakit sekarang salah satu program akreditasi daripada Kementerian Kesehatan berdasarkan Starkes tahun 2022. Dan yang terkini di 2023, persyaratan rumah sakit harus lulus akreditasi itu adalah program nasional Proknas yang salah satu di dalamnya adanya PONEK itu harus nilainya 100. Artinya apa? Tidak ada rumah sakit yang tidak bisa menerima persalinan. Baik itu persalinan normal ataupun persalinan sampai dengan operasi sesar. Jadi sekali lagi, walaupun melahirkan di rumah sakit tipe B bukan berarti harus sesar. Tetap boleh melahirkan normal. Indikasi sesar itu merupakan salah satu upaya melahirkan bila semua cara yang ditempuh secara normal sudah tidak bisa lagi. Dan sudah ada indikasi ibu maupun indikasi bayi. Jadi sekali lagi ya, saya tekankan di sini, pilih tempat bersalin yang Anda percayai supaya aman dan nyaman, ibu selamat, bayi selamat, tidak terjadi HPP. Cukup jelas para sahabat sehat penjelasan saya mengenai HPP ini. Saya berharap ada interaktif untuk bisa menanyakan baik di kolom chat maupun japri maupun melalui media apapun di dalam sosial media ini. Silakan, tujuannya mencegah terjadinya HPP. Karena ingat bahwa HPP merupakan penyebab tersering kematian ibu. Sungguh tragis, sungguh memilukan.
Bila kebahagiaan yang sangat dinanti-nantikan yaitu dapat melahirkan anak dengan sehat kalau harus berakhir dengan kematian ibunya. Yang kita harapkan sekali lagi adalah persalinan aman dan nyaman, ibu selamat, bayi selamat. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.